di sini, yang sudah kita bahas kemarin, yaitu terkait dengan metode irisan ya. Nah, metode irisan ini membagi lereng ke dalam beberapa slice ya, dengan lebar atau B yang, sama atau juga bisa berbeda-beda ya. Sebagai contoh di sini ada 9 slice yang kita potong ya, slice ini kita potong dan kemudian setiap slice akan memiliki base value-nya ya di sini. Oke. Yang sudah kalian lengkapi, tadi itu adalah terkait dengan L dan A ya. Kita ulas kembali, alfa itu kalau keterangannya adalah sudut antara dasar base slice dengan horizontal ya. Nah, sebenarnya alfa itu juga bisa kita proyeksikan gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, dia horizontal, kemudian ini base dari setiap slice ya, membentuk alfa. Atau dari radius yang jari-jari titik pusat ini, kita proyeksikan ke titik tengah base, ya, dan gaya berat ini kita pertemukan dengan garis tadi, ya. Gaya berat ini berada di tengah-tengah slice, B bagi 2, ya. Ini B, ya. Nah, kemudian kita dapat AN. AN di sini itu juga sama dengan AN di sini, ya. Nah, tadi juga kalian diminta untuk menghitung L, ya. Nah, L ini adalah panjang dari bidang gelincir setiap slice ya. Kalau melengkung dicari aja garis lurusnya ya seperti ini. Kemudian kalian juga jangan lupa kalau misal ya titik gaya berat ini garisnya selalu ke bawah ya gravitasi. Kemudian kalau misal dia arahnya berbeda dengan yang ini ya. Kalau yang ini kita lihat ya. Nah, ini 38 derajat positif. Tapi yang di slice terakhir ini sebagai contoh gitu ya. Nah, itu dia malah berkebalikan menghitung sudutnya. Ini minus ya. Itu yang jangan lupa. Jadi kalau misal dari garis gaya berat ditarik counterclockwise terhadap perpanjangan dari garis radius ini, itu adalah plus kita kasihnya ya. Kalian hitung sudutnya. Kalau dia adalah clockwise, nah kebalikan dari yang ini gitu ya. Nah, ini jadi minus ya seperti itu. Nah, tugas berikutnya kalian harus melengkapi parameter-parameter yang lain. Ya, W. W ini apa ya? Nah, kalau W ini menunjukkan gitu ya. Nah, untuk W-nya ini akan menunjukkan nilai dari berat setiap slice. Nah, yang harus diingat adalah berat setiap slice itu gitu ya. Itu bisa berbeda-beda, tergantung kepada apa? Kepada tebal atau ketinggiannya atau Z setiap lapisan yang ada di setiap slice ya. Pertanyaannya, kalau yang W tadi kita lihat dia kan dijumlahkan Z1 dengan Z2 ya. Nah, sedangkan di sini ada isian C dan ada isian theta. Nah, kohesi lapisan mana yang akan kita pakai? Lapisan 1 dan 2 gitu ya. Atau lapisan 1 aja atau lapisan 2 aja. Tetanya juga sama ya. Jadi kata kuncinya khusus yang C dan theta itu isilah dengan nilai kohesi dan sudut geser dalam pada material ya yang dia itu menjadi bidang gelincir gitu ya. Jadi sekali lagi isilah C dan theta untuk material yang menjadi bidang gelincir. Sebagai contoh ya. Kalau misal di sini ada slice gitu ya. Nah, bidang gelincirnya slice-nya ini ternyata jatuhnya di material yang merah. Sorry, di batu lempung. Berarti dia batu lempung. Nah, kalau di slice yang di sini misalnya ada slice gitu di sini ya. Misal saya contohkan di sini ada slice gitu ya. Nah, ini bidang gelincirnya itu, ini kan bidang gelincirnya ya. Nah, bidang gelincirnya ternyata ada di batu gamping ya. Ini kan kontak ya. Nah, ini kontak batu gamping dengan batu lempung ya.
Oke, sip. Nah, misal di sini ada slice lagi. Nah, si bidang gelincirnya ini ada di batu apa? Ada di batu lempung ya. Jadi C dan tetanya untuk slice yang ini pakai yang batu lempung kayak gitu ya. Nah, kalau yang slice ini kan ini ada batu lempungnya juga, Pak, gitu kan. Ya pakainya yang itu, yang jadi base-nya ini, bidang gelincirnya itu ada di batuan apa, gitu ya. Nah, itu yang dipakai ya, C dan tetanya, seperti itu. Terus tadi ya, yang jangan lupa, nah, muka air tanah diukur dari base sampai sini. Nah, itu adalah tinggi kolom air, gitu ya, setiap slice itu berapa. Ini tinggi kolom air untuk slice yang ini, gitu ya. Nah, ini kan tadi ada 2 lapisan ya di sini kalau kita lihat. Lapisan batu gamping dan lapisan batu lempung untuk slice yang ini. Itu diukur tuh Z-nya. Z1-nya berapa, Z2-nya berapa ya. Gamanya punya sendiri ya. Batu gampingnya punya sendiri ya. Seperti itu. Ya, demikian penjelasan untuk analisis kestabilan lereng menggunakan metode irisan secara manual. Silahkan dikumpulkan dan dilengkapi untuk pertemuan berikutnya ya. Jadi tugas berikutnya setelah kalian mengisi L dan alpha itu adalah menghitung bobot setiap slice. Nah, bobot setiap slice atau kita simbolkan sebagai WN itu akan bergantung kepada ketebalan lapisan ya. Jadi kalau misal ada soil 1 dan soil 2 berarti Z1 dan Z2 kita ukur dari tengah ini ya. Nah, B-nya pasti sama. Ya, makanya ada resultant ini karena kita punya nanti gamma lapisan 1 dan 2 itu berbeda dikalikan masing-masing ketinggian atau ketebalan lapisannya ya. Sedangkan si B-nya sama ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi berikutnya kalian isi di tabel ini adalah W ya, yang si W ini. Nah, jadi setelah L dapat, alpha dapat, si W-nya ini juga kalian hitung untuk setiap slice. Dan yang jangan lupa kalian hitung tinggi atau tebal setiap lapisan, karena setiap lapisan nanti dia punya nilai berat isi masing-masing ya. Oke, W sudah, L sudah, alpha sudah. Berikutnya untuk C dan sudut geser dalam ya, kohesi dan sudut geser dalam itu akan diberikan datanya. Nah, datanya di sini gitu ya. Kita akan kasih ya. Bentar. Nah, untuk batu lempung ya, kita misal kasih 18, batu gamping 20, kemudian C-nya gitu ya. Ini misal 20, tetanya dia 25 ya. Untuk batu gamping tetanya 30, kohesinya kita kasih 25 ya. Nah, silahkan data ini yang kalian pakai gitu ya. Jadi C dan teta. Nah, kalau misal slice 1 gitu ya, C-nya berapa gitu ya, kemudian tetanya berapa gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang harus kalian hitung itu adalah U atau tekanan air pori. Nah, cara menghitung tekanan air pori, lihat muka air tanah ya. Ini kan ada muka air tanah. Nah, muka air tanahnya di dalam slice itu tingginya berapa? Ini adalah HN. Jadi HN itu adalah tinggi kolom air. Ingat, bukan muka air tanah, tapi tinggi kolom air. Sebagai contoh, misal ini ada slice ya. Nah, tinggi kolom air tanah itu diukur dari base dari slice ke ya muka air tanah ini. Ya, jadi ini adalah muka air tanah ya. Nah, jangan lupa seperti itu. Jadi dihitung gitu ya dari base. Nah, kalau yang kayak gini gimana Pak gitu ya? Oh, ini berarti nggak kena muka air tanah ya, karena ini kan bidang gelincirnya gitu ya. Nah, ini kan bidang gelincirnya. Jadi muka air tanahnya itu nggak masuk di bidang gelincir ini. Nah, sketsa berikutnya, yang ini gimana Pak? Oh, ini berarti lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, tinggi kolom air tanah dari base, ya, seperti itu. Jadi kasusnya bisa beda-beda. Oke, nah kemudian setelah itu, ya, kalian isi yang U. Nah, cara menghitung U itu adalah berapa sih tinggi kolom air tanah tadi dikalikan berat isi air. Berat isi airnya itu adalah 9,81 gitu ya, kilonewton per meter kubik ya, seperti itu. Oke, berikutnya setelah U lengkap,
kalian isi N1 dan N2. N1 itu gampang. W, ini yang setiap slice ini ya dikalikan sin alfa. Nah, alfanya kan dapat ya. Nah, setiap slice. Nah, N2-nya W cos alfa dikurangi U. Nah, tekanan air pori tadi ya dikalikan dengan L. Jadi setiap slice pasti nilainya akan beda-beda ya di sini. Tangan theta, sudut geser dalamnya gitu ya. Plus C kali L. Seperti itu. Kemudian ini yang penting ya untuk dicatat. Nah, di sini kan ada parameter theta dan kemudian ada parameter C gitu ya, kohesi dan kemudian ada sudut geser dalam gitu ya. Nah, ini nanti kalian juga masukkan gitu ya ke persamaan atau ke tabel yang di sini ya. Nilai C untuk batu lempung berapa sih gitu ya tadi. Nah, batu lempung C-nya 20 ya. Tetanya 25 kayak gitu. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan kalian bisa email saya ke Gmail ya. Silahkan dilengkapi dan kita akan lihat hasilnya untuk pertemuan di pekan depan. Nah, nanti FS-nya kalian hitung nih, dijumlahkan tuh N2-nya berapa gitu ya, kemudian N1-nya dia berapa gitu ya. N2 dibagi dengan N1 itu adalah faktor of safety. Jadi kita dapat faktor of safety untuk gitu ya. Nah, setiap trial dengan titik jangka di sini dan jari-jari begini ya. Jadi kalau kemarin ada 3 sketsa, berarti ya, nah, sketsa pertama punya nilai FS1 gitu ya. Sketsa kedua FS-nya juga ada. Sketsa ketiga FS-nya juga ada ya. Jadi di balik sketsa itu nanti kalian akan mengisi lengkap ya tabel-tabelnya. Gitu, tabel-tabel yang ini. Oke.